Durian bisa saja subur, kemudian tinggi, namun terkadang tidak mau berbuah atau sulit untuk dibuahkan, semeton. Jadi ada beberapa hal yang harus dilaksanakan sehingga dari awal kita tidak salah dalam menanam durian. Oke, kita jalan-jalan. Pagi ini kita jalan-jalan melihat dan bercerita mengenai bagaimana seharusnya menanam durian dari awal, semeton. Agar kita tidak salah dalam memilih sebagai petani yang baru. Yang pertama adalah pilih bibit yang baik. Pilih bibit yang sesuai dengan keinginan. Salah satu contohnya yang sudah cocok di daerah kawan-kawan. Misalnya durian kani, kemudian durian musangking, atau juga durian duri hitam, semeton. Nah, itu adalah varietas yang sudah terukur di daerah dataran rendah, terutama di wilayah kita. Kemudian yang kedua, menanam, semeton. Menanam itu seharusnya, sebaiknya lakukan cara nanam busut, semeton. Karena busut ini kalau kita lihat, kita teliti lebih jauh, kalau busut ini pada saat kita mau membuahkan itu sangat mudah untuk dilakukan pengeringan. Jadi kalau mudah dikeringkan, lebih mudah juga untuk diberikan air sehingga lebih mudah dia berbunga, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah perawatan yang rutin dan tidak mengenal lelah, juga sangat konsisten, teman-teman. Karena itu adalah hal yang sangat penting sekali. Perawatan yang maksimal, perawatan yang optimal akan menyebabkan durian kita akan menjadi tumbuh selain tinggi, subur, juga bisa berbuah dengan baik. Nah, kemudian ilmu pengetahuan kita juga harus kita tambah dalam menanam durian, teman-teman. Karena perubahan-perubahan di dalam perjalanan berkebun itu sangat banyak sekali. Termasuk juga di dalam diri kita sendiri. Kadang-kadang bila mendapat masukan ataupun kritik dari orang lain, kadang-kadang kita akan menjadi kecewa. Walaupun itu sebenarnya kritik-kritik itu adalah membangun buat kita. Nah, setiap yang ada kritik buat kita dalam menanam durian, untuk melemahkan jiwa kita untuk menanam durian, jadi kita harus, itu yang kita tambah, sehingga keyakinan kita tetap terhadap durian, teman-teman. Karena durian ini seperti yang sebelumnya disampaikan, bahwa investasi jangka yang sangat panjang, teman-teman semua. Investasi jangka panjang ini perlu tekad baja, ya, tekad yang bulat untuk menanam durian, dan harus berproses. Dalam proses ini, selain proses fisik yang kita lakukan seperti yang saya sampaikan tadi, juga proses batin kita harus kita tetap pertahankan agar tidak putus asa di tengah jalan. Kalau putus asa di tengah jalan, nah ini yang bahaya, suatu saat juga akan bisa meracuni yang lain. Yang lain sebagai petani-petani yang baru, sebentar. Nah, kalau sudah diracuni, nah ini yang berbahaya. Nah, seharusnya itu tidak terjadi. Kembali kepada apa yang saya sampaikan di awal, ada yang beberapa yang seperti tadi saya sampaikan, bahwa menanam durian harus dipikirkan sejak awal, kemudian cara menanam, pilih bibit, dan perawatan yang sangat maksimal dan konsisten. Memang banyak hal yang harus dilakukan. Kalau tidak mampu banyak, teman-teman, sebisanya lakukan menanam durian
beberapa pohon saja, sehingga bisa dijadikan sebagai koleksi rumahan teman-teman. Ya, kita punya, kalau bisa rawat dengan baik, maksimal 10 pohon itu sudah akan memberikan nilai yang sangat bagus buat pekebun-pekebun durian. Karena kualitas itu yang harus dijaga teman-teman. Kualitas pohon durian, kualitas buah suatu saat nanti itu yang akan menjadi primadona ya. Kalau kualitasnya bagus, walaupun sedikit akan memberikan nilai yang lebih banyak teman-teman. Seperti itu. Nah, ini adalah satu contoh ya di kebun saya. Mudah-mudahan akan menjadi lebih gampang nanti membuahkannya, karena saya buat dengan busut-busut yang cukup tinggi. Jadi rencananya sesuai dengan harapan kita, nanti busut-busut ini pada saat musim hujan akhir ya, musim hujan akhir akan kita tutup dengan terpal ini teman-teman. Akan kita tutup dengan terpal sehingga akan terjadi pengeringan dengan sendirinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, misalnya 3 minggu 4 minggu kemudian kita akan buka, kita akan program untuk melakukan pembungaan seperti itu. Mudah-mudahan cara-cara itu tepat ya buat kita untuk bagaimana punya pohon durian bisa besar, kemudian subur, kemudian juga bisa berbuah dengan baik dan buahnya juga berkualitas tinggi, begitu teman-teman. Kalau buahnya berkualitas tinggi ya tentu petani juga yang akan untung, agar tidak nanti setelah berbuah buahnya tidak perform, jelek, nah rugi lagi teman-teman. Makanya banyak hal yang harus dipikirkan. Ini adalah durian uci ya, kira-kira seperti ini, sudah lebih besar dari kelereng ini semua teman-teman, dan juga cukup gemuk-gemuk ya. Kita sudah lakukan perawatan yang maksimal dengan kebun ini. Nah, juga di atas itu banyak teman-teman. Ini salah satu durian uci yang sepertinya memberikan harapan yang cukup bagus buat saya sebagai petani teman-teman. Oke, mudah-mudahan ini benar-benar menjadi fakta dan kenyataan nantinya. Kita lihat lagi yang lain. Ini adalah salah satu durian uci yang paling baik ya, yang ada di kebun saya. Oke, kita lihat lagi. Nah, itu mungkin teman-teman hal-hal yang bisa dipertimbangkan untuk menanam durian, agar nanti masih tetap seperti sebelumnya, kita tidak kecewa di tengah perjalanan dalam hal berkebun teman-teman. Oke, bagaimanapun juga bertani durian ini harus dijadikan sebagai hobi. Kalau tidak hobi nanti putus asa pasti di tengah jalan karena lama. Oke. Nah, ini durian bawor yang kita program sebelumnya juga ini sudah berbuah seperti ini. Nah, masih 2 dan kelihatannya masih cukup kokoh ini. Nah, demikian teman-teman. Kalau misalnya video saya bermanfaat, memberikan informasi yang baik, dan bisa teman-teman, saudara-saudara, teman-teman semua terima, silahkan di subscribe, like, komen, dan share ke media sosial teman-teman yang lain. Oke. Semoga bermanfaat. Rahayu.